Karena pengaturan itu ternyata secara ekologi positif, secara ekonomi juga positif, gitu ya. Kita harus memang melihat ini secara dewasa ya. Kita harus melihat ini secara objektif gitu. Nah, secara ekonomi tadi mana yang dirugikan? Tidak ada gitu. Nah, jadi justru itu akan apa ya? Melihat Bromo akan kelihatan keasliannya, keunikannya, keotentikannya, akan ada semua di situ. Disitulah saatnya orang tahu, sehingga kalau orang tahu kan dia paham. Nah, kalau dia paham, dia akan peduli. Nah, kalau dia peduli, dia mau ikut beraksi. Keunikannya Bromo kan di situ, gunung api, tapi ada Tengger, ada budayanya tadi. Sementara tempat lain itu ya cuman ansi gunung api, geologi saja ceritanya. Gitu. Nah, jadi saya yakin kalau nanti itu diaplikasi, itu banyak hal yang dipulihkan. Begini Mas Agus, tadi menyinggung masalah komunitas-komunitas ya, komunitas-komunitas yang ada di sekitaran, terutama di sekitaran Bromo ya. Nah, ini menurut pandangan Mas Agus, apakah sudah berpartisipasi di dalam upaya menjaga kaldera ini, komunitas-komunitas kita ya? Kalau pertanyaannya apakah sudah gitu ya. Cuman kan sudah maksimal belum, kan begitu kan gitu. Jadi sudah karena memang sudah ada aksi. Ya, jadi misalkan ada satu komunitas di sana, ketika misalkan kemarin kemarin ketika kejadian sampah-sampah itu, mereka udah nggak banyak cocot, nggak banyak bicara, aksi. Langsung terjun, bikin bersih kan gitu. Tapi kan tapi bukan itu yang kita harapkan. Artinya kan kalau begitu terus itu mendidik wisatawan, ya sudah buang terus kan gitu. Nah, itu kan berarti kan betul kan instan. Artinya tetap campaign bagaimana supaya semuanya orang sadar, tetap harus dilakukan. Tapi kan aksi-aksi instan itu untuk masa sekarang itu butuh. Tapi kita juga perlu aksi-aksi yang sifatnya edukatif untuk ke depan kan gitu. Ya tadi itu. Jadi aksi sudah ada. Misalkan ketika kecelakaan, itu ya kasus kecelakaan, udah mereka berbuat gitu. Ketika ada misalkan kemarin ada barang hilang gitu ya, ketemu kan gitu. Artinya teman-teman itu peduli loh terhadap menjaga citra destinasi, kan gitu ya. Terus kemarin waktu ada acara penanaman gitu ya, mereka menggalang bibitnya, mengorganisir bagaimana proses penanaman, mereka berdonasi konsumsi untuk teman-teman yang kerja bakti dan sebagainya, kan itu wujud aksi ya. Nah, wujud aksi gitu. Tapi tadi itu, jadi harusnya ada aksi-aksi yang sifatnya itu instan, memang dibutuhkan sekarang. Kalau ada sampah, ya nggak usah berteori, langsung kayak gitu. Tapi bagaimana untuk memitigasi, bagaimana untuk mencegah. Nah, betul. Nah, misalkan apakah perlu membuat regulasi, ya, perlu membuat kode etik, misalkan gitu. Oke, akan ada destinasi di Jawa Timur itu yang sudah menerapkan itu ya, checklist sampah dan sebagainya. Atau misalkan di Jawa Timur itu ada satu desa yang ada nggak tahu itu perdes atau itu surat keputusan desa ya, bahwa semua pedagang di destinasi itu tidak boleh jualan kopi gunting, mie instan kayak gitu-gitu. Nah, karena potensi sampahnya ada, gitu kan. Nah, ini kan juga secara kebijakan juga perlu dibangun untuk mencegah gitu. Nah, jadi komunitas boleh, karena memang komunitas biasanya itu identik dengan aksi-aksi yang sifatnya itu insidental gitu. Tapi tadi itu mendorong kebijakan yang ramah lingkungan, yang ramah masyarakat. Kalau misalkan kopi gunting tidak boleh kan berarti hanya kopi-kopi lokal. Nah, berarti kan itu ramah masyarakat karena ekonomi lokal berputar kan, gitu. Itu Mas Tony. Jadi yang lokal komunitas jalan, tapi memang harus tidak hanya aksi idental, tapi tadi yang sifatnya lebih ke strategik, edukatif, itu yang perlu ditingkatkan. Iya, Mas. Arabica Tenggernya enak banget loh ya. Nah, itu kan tidak terpotret, tidak terbranding kan gitu. Karena Arabica Tengger itu kan kebetulan 6 bulan lalu kami kajian ke sana dan menemukan di satu desa Sapekerep namanya. Di sana ada kopi-kopi zaman Belanda. Di sana ada satu gudang kopi. Rumahnya masih asli, buatan Belanda, kayu jati semua, sekarang dipakai sekolah di sana. Dulu dipakai gudang kopi.
menurut cerita orang-orang tua gitu. Artinya mereka mengalami masa kemasan kopi di sana, tapi kan brandingnya tidak ada sekarang. Tidak ada pihak yang sengaja mau mengorbitan itu lagi, gitu. Yang artinya ketika itu bisa diinisial lagi, bisa menjadi salah satu alternatif livelihood untuk orang Tengger. Sekaligus nanti ditunggangi sama pariwisata kan gitu. Just sampai ke kopi ini, Mentari Tengger, sahabat Mentari Tengger, kita ngobrolnya sampai ke kopi segala macam ini. Terus kita lanjutkan lagi, Mas Agus. Ini kan kami berusaha untuk apa ya, menggali lagi semangat tahun 2000-an waktu itu yang menggagas jalur lingkar kaldera Tengger. Nah, Mas Agus mungkin sudah tahu juga bahwasanya nanti akan ditata jalur transportasi yang dari Jemplang hingga ke arah Pasuruan itu, yang naik ke arah Dingglik. Nah, ini menurut pandangan Mas Agus dari sisi ekologis dan dari sisi apa ya, ini mengganggu nggak ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada wisata alam di sana? Ya, saya mendengar tentang jalur lingkar Tengger, kaldera Tengger itu sudah lama gitu. Ya. Jadi waktu saya dengar gagasan itu, dalam hati itu, wah cakep ini. Saya bilang cakep ya. Jadi memang tadi kan kuncinya harus diatur ya. Yang diatur apa? Salah satu aksesibilitas. Kalau orang mau melihat kecantikan seseorang, kan itu, kenapa harus digaris di tengahnya, harus dioret-oret kan begitu? Kan itu sama dengan ini kan gitu. Kalau kita pengen lihat kecantikan Tengger, Bromo dan sebagainya, sudah murni kan itu. Nah, seminimal mungkin itu ada pencemaran di dalamnya kan gitu. Nah, jadi itu harus diatur. Saya yakin nanti kalau ini diterapkan bulan pertama atau tahun pertama, pasti gesekannya tinggi. Panas itu, ada perubahan. Ada orang-orang yang sudah nyaman kayak gitu ya. Nah, tapi kan juga tadi lingkungan perlu diselamatkan. Kita perlu yang lebih jauh lagi lah, kan gitu ya. Nah, justru dengan pengaturan itu dari aspek lingkungan, dari aspek konservasi, itu trennya akan positif. Yang kedua, kalau dari perspektif turisme ini justru akan membantu juga. Karena apa? Itu akan ibaratnya nanti itu akan balik lagi menjadi slow tourism. Pergerakan orang itu akan jadi lebih lambat. Ketika pergerakan orang jadi lambat, length of stay-nya akan nambah di situ. Kan gitu ya. Nah, ketika length of stay nambah, siapa yang dirugikan? Wong jadi nginep, yang tadinya pakai kendaraan sampai sana terus pulang, nggak lagi makan 3 kali, kan gitu ya. Yang terus nggak ditemani pemandu, kan gitu ya. Nah, terus yang orang nggak mau naik kuda, karena semua kendaraan mendekat ke tengah, kan gitu. Nah, jadi ketika itu diterapkan, kendaraan boleh masuk tapi dilokalisir di pinggir tadi itu yang sudah disiapkan, di mana ada rest area dan sebagainya, orang ke tengah tetap jalan kaki, naik kuda, naik sepeda, gitu ya. Pilihannya begitu, gitu ya. Mungkin nanti untuk yang difabel dipersiapkan lah tertentu, gitu ya. Jadi, nah itu secara ekonomi mana yang dirugikan? Nggak ada, gitu. Nah, jadi kalau pengaturan itu ternyata secara ekologi positif, secara ekonomi juga positif, gitu ya. Kita harus memang melihat ini secara dewasa ya. Kita harus melihat ini secara objektif gitu. Nah, secara ekonomi tadi mana yang dirugikan? Tidak ada gitu. Nah, jadi justru itu akan melihat Bromo akan kelihatan keasliannya, keunikannya, keotentikannya akan ada semua di situ. Kalau misalkan sekarang ini diteruskan yang sudah mass tourism sudah over, seperti nanti kita melihat terminal Bungurasih dari drone. Seperti kita kan gitu ya, kita melihat alun-alun Kota Malang dari drone, ya kan ke sana. Ngapain orang jauh-jauh akhirnya melihat seperti itu kan gitu. Nah, jadi ini yang kan gini, tetap kita harus bagaimana menghormati orang Tengger. Itu kan tengah itu buat kesakralan buat mereka gitu. Jadi biarlah mereka kan itu kan dijadikan
kegiatan religi mereka secara aktif. Day-to-day-nya kan mereka ke sana. Apa namanya itu? Mereka kalau sembahyang di sana itu buang tamping atau apalah kan ya, berdoa di sana kan ya. Nah, dari perspektif tourism itu kan bagian dari atraksi. Oh, saya melihat, oh ternyata yang orang Tengger Hindu itu beda sama Hindunya Bali ya. Beda sama Hindunya India ya. Nah, itu kan menjadi satu atraksi juga ya, daya tarik budayanya kan itu. Tapi ketika itu terganggu, nggak ada itu kan ya kita hanya ngelihat apa namanya ya gunung api kayak Ijen gitu. Nah, keunikannya Bromo kan di situ, gunung api tapi ada Tengger, ada budayanya tadi. Sementara tempat lain itu ya cuman ansih gunung api, geologi saja ceritanya. Gitu. Nah, jadi saya yakin kalau nanti itu diaplikasi itu banyak hal yang dipulihkan. Ya, satu ekologinya dipulihkan, yang kedua tadi secara budaya ketenggerannya tadi itu. Nah, kami misalkan gini, beberapa tahun yang lalu itu membuat paket wisata dari Ngadas Malang ke tamu diajak jalan kaki dari Ngadas ke Bromo melalui jalur leluhur mereka. Jalur leluhur mereka itu adalah jalur yang mereka pakai saat mereka ke Bromo, entah itu Kasodo dan yang lain-lain, saat mereka nggak punya jeep, nggak punya motor, nggak punya kendaraan. Mereka jalan kaki membawa segala macam lewat jalur itu. Nah, sekarang jalur itu kami pakai namanya paket perjalanan leluhur. Nah, paket lewat jalur leluhur itu. Ternyata tamu-tamunya seneng. Mereka kayak bukan orang Tengger tapi seperti berromantisme kayak gituan. Nah, jadi makanya apa yang kita pulihkan? Tadi itu memori Tengger, memori budayanya akan kita pulihkan gitu. Nah, orang Tengger sendiri harusnya punya semangat untuk itu. Ya, bagaimana bisa menerapkan budaya-budaya yang dulu ada, nilai-nilai yang dulu itu ada, itu harusnya punya semangat untuk itu gitu. Nah, jadi jangan justru terseret dengan yang modernitas yang justru akan menghilangkan tetenger atau ciri khasnya wong Tengger kan itu. Nah, iya Mas Agus. Kemarin kami sempat sowan ke Romo Dukun di apa kata Romo Dukun? Jadi kuncinya adalah wong Tengger ini biar mereka yang menjaga rohnya, terus kita ini yang menjaga fisiknya. Ini kan luar biasa sekali. Betul. Ya. Nilai-nilai itu yang harus kita pulihkan lagi. Betul. Ya. Jaga fisik kan lebih gampang, Mas. Iya. Jaga roh itu yang lebih susah. Makanya ketika gangguan-gangguan gede, nah itu kan rentan. Nah, jadi kerentanannya tinggi. Makanya kita bantulah dengan bagaimana proteksi terhadap mereka, proteksi terhadap ekologinya tadi itu, gitu ya. Dan tadi itu sebenarnya misi yang harus kita, saya rasa semua stakeholder, entah itu TN, pemerintah, misinya adalah bagaimana ke depan ini ya, kita seoptimal mungkin mengedukasi pengunjung supaya mereka tidak manja. Kan sekarang domestik itu ya, wisatawan domestik itu manja. Kalau bisa itu buka pintu mobil sudah di depan kawah, maunya kan begitu. Nah, kan rusak kalau itu semua kan gitu. Nah, makanya ya tadi diatur tadi itu. Ya diatur. Jadi misalkan oke, tetap ke sana. Kalau aduh saya nggak kuat jalan, digendong, ada ojek gendong kok. Misalkan begitu ya. Ya, jadi itu yang perlu dikembangkan. Kalaupun memang perlu mengembangkan infrastruktur, oke, bisa yang seramah itu. Kalaupun nanti harus ada investasi ya, bagaimana ini catatan pentingnya adalah gini. Ketika nanti misalkan adalah punya ide investasi mengembangkan aksesibilitas di sana, ramah lingkungan gitu ya. Kan biasanya itu selalu terminologinya itu aduh itu investor. Ya yang punya duit gede gitu. Dibalik saja, kalau misalkan ide itu diterapkan, butuh uang berapa misalkan? Oh, butuh uang 5 triliun. Oke, masyarakat diajak investasi. Misalkan itu, ya. BUMDes. Terus misalkan organisasi apa? Investasi dari banyak pihak. Terus nanti yang swasta berapa? Jadi ada sharing investasi. Jadi kalaupun itu dibangun nanti ada keuntungan yang menikmati orang banyak. Jangan hanya satu investor. Atau jangan hanya pemerintah saja. Nah, kalau hanya pemerintah sama investor itu, saya yakin pasti ditolak itu. Apapun idenya, walaupun itu ramah lingkungan dan sebagainya. Ketika dilihat ekonomi ternyata tidak punya manfaat pada orang-orang pinggiran, orang-orang yang marginal tadi itu pasti itu ditolak. Kan itu penyakit kita kan selalu di situ ya. Nah, itu yang nanti dalam skema investasi ke depan pariwisata kayaknya itu deh yang perlu
dilihat secara fair gitu. Iya Mas Agus. Mungkin ini yang terakhir Mas Agus. Menurut Mas Agus ini strategi apa sih yang paling pas untuk mengajak wisatawan agar lebih sadar terhadap kawasan Tengger ini, kaldera Tengger? Oke. Dalam pariwisata, perspektif pariwisata itu kita mengenal yang namanya visitor management plan. Visitor management plan. Rencana pengelolaan pengunjung. Ya. Nah, di mana kita mengelola pengunjung dan kapan? Kan itu. Banyak orang itu yang punya pemahaman pengunjung itu dikelola ketika sudah sampai di tempat. Iya. Enggak. Sebelum berangkat dari rumah. Nah, sebelum, jadi kan ketika wisatawan di tempatnya tahu tentang Bromo, entah itu ngelihat sosmed, lihat berita, ada gitu kan itu. Nah, ketika dia mau ke sini, itu kita bisa atur kok, mulai dari sana. Caranya bagaimana? Kita harus aktif. Jadi misalkan, kalau misalkan tadi semua pihak tadi membuat tips and trik, bagaimana menuju Bromo, kan itu. Apa yang harus Anda bawa? Perilaku apa yang harus. Nah, jadi orang ketika belum mau berangkat ke sini sudah tahu, oh di Bromo itu dingin, saya harus bawa ini. Oh ternyata di sana ada Tengger gini ya, oh gini-gini kan gitu ya. Nah, jadi mereka udah persiapan. Berarti kan dia udah kelola mulai dari sana kan gitu. Nah, dari kelolakan itu. Oh kalau ke sana dibatasi, misalkan gitu ya. Nah, udah kelola gitu. Nah, ketika datang, nah itu yang paling utama itu. Jadi visitor management ketika datang, jadi satu reservasi. Reservasinya tadi harus reservasi booking dulu atau tidak, apa goso kan gitu. Nah itu kalau misalkan harus reservasi dulu supaya tadi penentuan kota bisa terjadi dan sebagainya. Nah, ketika datang apakah kita menyiapkan informasi sehingga ada pengetahuan yang didapat sama mereka. Taman Nasional itu ternyata tempat konservasi kan itu. Oh di sini apa, pentingnya apa, nah gitu ya. Nah itu kan pengetahuan. Bagaimana si wisatawan, pengunjung tadi dapat pengetahuan. Entah itu di papan-papan investasi, lewat pemandu, lewat aturan, intinya begitu. Nah, maka si pengelola, kalau bicara Bromo kan pengelolanya tidak hanya TN, kan gitu. Pengelolanya tidak hanya TN. Tadi kan mitranya kan banyak, tadi ada tukang kuda, jeep, sebagainya. Bagaimana pengelola itu juga memberikan informasi yang sama. Misalkan tukang jeep ya nanya, Pak jangan buang situ ya, karena ini kawasan konservasi, konservasi itu bla 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 gitu. Sekarang di antara ribuan super jeep yang bisa cerita itu berapa? Nah itu kan ya. Nah, ojek berapa? Yang lain berapa? Kan itu. Artinya para pelaku-pelaku sendiri itu juga tidak sadar mereka sedang berada di mana. Kan mereka dapat duit dari mana? Kan gitu. Nah, ini harus diatur ini. Karena tadi kaitannya dengan edukasi kepada. Nah, terus misalkan ada media interpretasi yang verbal dan non verbal ya. Kalau verbal kan berarti orang ngomong, pemandu itu. Kalau yang non verbal jadi bisa plakat-plakat, papan interpretasi, atau misalkan kalau di Cemoro Lawang kan ada Tourism Information Center. Nah, itu menurut saya itu harus dioptimalkan. Jadi di semua pintu masuk itu harus ada. Bahkan dulu saya berpikir bahwa orang masuk harus melewati itu dulu, ya melewati misalkan entah itu tayang video cuma 3 menit ya, cepet-cepet tapi paling enggak orang dapat. Sehingga mereka bisa interupsi. Oh iya, saya ada di sini. Saya harus berlaku seperti ini. Misalkan gitu ya. Nah gitu. Nah tapi itu harus dibuat tuh supaya tadi misalkan jangan sampai nanti ada itu jadinya macet misalnya gitu ya. Nah tapi yang TIC itu kalau itu Taman Nasional itu wajib deh. Karena itu adalah sarana edukasi. Biar orang tahu apa itu kawasan konservasi. Itu apa bedanya Taman Nasional ini sama Ijen. Kan itu. Itu sama-sama ada hutannya. Tapi kan orang selama juga nggak ngeh bahwa konservasi itu ada cagar alam, ada Suaka Marga Satwa, ada Taman Nasional, kan itu ada TBA, ada Tahura kan. Orang nggak ngeh. Apa bedanya tuh? Nah, disitulah saatnya orang tahu. Sehingga kalau orang tahu kan dia paham. Nah, kalau dia paham, dia akan peduli. Nah, kalau dia peduli, dia mau ikut beraksi, kan gitu. Nah, jadi fungsinya interpretasi itu memahamkan orang sehingga dia terprovokasi dan akhirnya ikut aksi. Yang utamanya di situ kan, ada perubahan perilaku kan gitu. Nah, jadi itu kalau pertanyaan bagaimana ngolah, caranya begitu. Jadi sebelum kita datang, nah saat dia datang, nah setelah dia pulang, biasanya kalau teman-teman pelaku industri itu juga di-maintain. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman tour operator yang menjual segmen-segmen escapist itu cirinya adalah grupnya sedikit,
tinggalnya lama, keinginan belajarnya tinggi, daya belinya tinggi kan itu. Jadi ketika mereka habis tur pulang, di-remind mereka 6 bulan kemudian, oh di sini sekarang ada hal yang baru loh, sekarang lagi musim bertelurnya merak, misalkan gitu ya. Nah, gitu ya. Atau kemarin waktu kamu ke sana ikut nanam pohon, pohonmu sudah tinggi 1 meter loh. Ya. Itu kan memelihara hubungan sambil mengedukasi. Oh ternyata kalau saya berbuat baik di sana, diperhatikan ya sama orang sana, kan gitu. Nah, jadi itu yang harus dilakukan. Jadi edukasi, melakukan pengolah tadi itu sebelum, saat, dan setelah itu. Siapa yang melakukan? Ketika sebelum, nah ini siapa yang berperan? Nah, ketika di situ, nah itu siapa yang berperan? Ya, TN tentunya yang paling utama, terus teman-teman pelaku industri yang lain, desa wisata yang sekarang lagi ini kan. Jadi perannya masing-masing. Misalkan di jembatan kaca, siapa yang berperan mengedukasi di sana? Kan itu kan bukan TN. Bisa Pemda kan, karena pengolahnya ada di sana, misalnya itu. Nah, terus ya tadi setelah pulang tadi itu, nah pulang, terus, nah ada informasi yang sifatnya umum yang harusnya memang dibuat oleh siapapun, tapi misalkan porsinya TN lebih kepada konten yang sifatnya konservasi dan bla 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 lah gitu. Kalau misalnya itu Pemkab lebih kemana ini arahnya, misalkan, oh ini soal budaya, bla 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 gitu ya. Nah, itu kan. Jadi kan sekarang kan teman-teman yang soal konten-konten kreator tadi itu kan, terus juga teknologi informasi kan semakin berkembang. Harusnya tidak susah itu untuk membantu melakukan edukasi. Untuk mengedukasi pengunjung tadi itu. Tinggal tadi itu ada nggak yang memulai, ada nggak yang mendrive gitu ya, ada nggak yang dalam tanda kutip itu selalu menyemangati gitu Mas. Perlu itu saya rasa. Berlaku di Bromo saja ya. Ya, semua tamat wisata alam saya rasa edukasi lingkungan ya, ini betul. sangat Dan ini menurut saya nggak tahu, ini kan ini soal nomenklatur Mas. Iya. Kalau di kehutanan Taman Nasional kan itu kan memang bunyinya masih wisata alam. Nah, sementara ini yang lagi berkembang trennya adalah ekowisata. Banyak orang menyamakan ekowisata kan wisata alam, beda. Wisata alam belum tentu ekowisata, tapi kalau ekowisata itu pasti wisata alam. Kan itu. Ya. Karena prinsipnya kan tadi ada, kalau ekowisata itu ada satu, harus mendukung konservasi. Kan itu. Salah satu mendukung konservasi tadi ada kuota, ada pembatasan. Kalau wisata alam, nggak ada prinsip itu. Sehingga berapapun yang masuk ya diterima sepanjang itu di alam. Kan itu. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Bagaimana keterlibatan tadi di masyarakat itu. Sehingga mereka mendapat profit dan benefit secara ekonomi, sosial, dan seterusnya. Terus yang ketiga prinsip adalah mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Nah kan itu. Jadi bagaimana produk-produk lokalnya bisa diakomodir sehingga ekonominya berputar di situ, tidak ada kebocoran. Nah yang keempat ada prinsip edukasi dan interpretasi. Kalau wisata alam, misalnya wisata alam yang Pantai Pangandaran, Balikambang pantai gitu ya, Pantai Pasir Putih. Mana prinsip edukasinya? Oh nggak ada pemandu, orang kos-kosan saja. Kan itu. Nah, termasuk di Bromo sekarang ke situ kan edukasinya masih kecil. Berarti memang belum ekowisata. Gitu kan gitu. Nah, terus yang terakhir adalah prinsip pariwisata itu sendiri. Pariwisata itu bisnis kejujuran. Pariwisata bisnis jasa. Ya. Pariwisata bisnis yang membuat orang jadi senang dan pinter kan gitu. Nah, jadi jangan lagi kita itu bohong. Jangan kita itu malak. Jangan kita pungli kan gitu. Ya. Jadi jangan lagi kita itu kalau melakukan pelayanan itu telat dan sebagainya kan gitu. Nah, jadi jangan lagi misalkan Bromonya bagus tapi mau ke toilet nggak ada air. Kan mengurangi itu kan. Itu. Nah, jadi bagaimana masalah penginapan, jasa makanan, pemandu semuanya standar. Standar kan itu. Nah, jadi itu harus diurus supaya tadi itu produknya ramah wisatawan, produknya ramah lingkungan, dan produknya ramah masyarakat. Gitu. Jadi nggak ada lagi misalkan istilah tamu puas masyarakat lemas, nggak ada itu. Kan gitu ya. Tamu puas masyarakat lemas, itu harusnya nggak ada kan itu. Jadi harusnya imbang tadi itu. Jadi karena tadi ada prinsip ramah wisatawan, ramah masyarakat, dan ramah lingkungan. Nah, ini tiga-tiganya harus berjalan secara simultan. Gitu. Terima kasih. Oke, sahabat Mentari Tengger, ini tadi kita ngobrol panjang lebar dengan Mas Agus tentang bagaimana sih mengelola ekoturism di Bromo yang ideal untuk kita semua dan untuk generasi kita yang mendatang.
banyak sekali yang perlu kita kerjakan bersama-sama, mulai dari kolaborasi hingga edukasi. Edukasinya ini tidak hanya kepada pelaku wisata, kepada pengelola wisata, tapi juga kepada pengunjung, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bahwasanya kita diberkahi kawasan kaldera Bromo Tengger Semeru ini untuk kelangsungan hidup kita bersama, untuk ketahanan ekonomi kita bersama, dan untuk masa depan kita bersama. Terima kasih banyak Mas Agus atas ilmunya, atas jagongannya. Lain waktu kita sambung lagi di waktu dan kesempatan yang lebih baik. Terima kasih. Kami sampaikan Hong Ulun Basuki Langgeng. Salam lestari.